Perkenalkan, kami dari kelompok Sulawesi akan memaparkan salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya suku Toraja. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Beatrix Solindio Gloria Halawet dengan NIM 372022-061. Saya Melinda Lasiuta dengan NIM 372022-018. Saya Feren Giovanni Tandi Payung, NIM 37202105. Saya Ria Patiung, NIM 372022-071. Adalah salah satu daerah yang menetap di pegunungan. Penduduk dari orang Toraja sekitar 1 juta jiwa. Masyarakat Toraja mayoritas menganut agama Kristen. Namun masih banyak juga yang menganut kepercayaan animisme yang disebut sebagai Alu Todolo. Suku Toraja sendiri terkenal dengan ritual pemakamannya, rumah adat tongkonannya, dan ukiran kayunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumah tongkonan. Rumah tongkonan merupakan rumah adat Toraja. Rumah adat ini memiliki bentuk unik menyerupai perahu dari kerajaan Cina pada zaman dahulu. Tongkonan juga disebut-sebut mirip dengan rumah adat asal Sumatera Barat, yaitu rumah gadang. Rumah ini masih ditinggali sebagai tempat beraktivitas sehari-hari. Tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang berarti duduk. Tongkonan berfungsi untuk pusat pemerintahan, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja. Rumah ini memiliki warisan secara turun-temurun dari nenek moyang. Rumah ini tidak dapat dimiliki perorangan. Rumah tongkonan dianggap sebagai ibu oleh masyarakat Toraja, sedangkan bapaknya adalah palang sura atau lumbung padi. Rumah tongkonan memiliki 3 bagian dalamnya, yaitu bagian utara, tengah, dan selatan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pakaian adat suku Toraja. Yang pertama adalah pakaian adat pria. Pakaian adat pria di Toraja dikenal dengan sepat talung buku, berupa celana panjang sampai di lutut. Pakaian ini masih dilengkapi dengan aksesoris lain seperti kandaure, lipa, gayang, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah baju adat wanita yang disebut sebagai baju pokok. Sama seperti pakaian pria, pakaian wanita juga dilengkapi dengan kandaure, lipa, gayang, dan sebagainya. Kandaure sendiri adalah hiasan manik-manik yang menjadi hiasan dada, gelang, ikat pinggang, dan ikatan kepala. Selanjutnya saya akan memaparkan tari yang berasal dari tanah Toraja, tari Pak Gelu. Tari ini adalah tari sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara adat Toraja. Tarian ini memiliki sifat yang riang gembira. Nama Pak Gelu atau Mak Gelu dalam bahasa setempat berarti menari-nari dengan riang gembira, dengan tangan dan badan bergoyang dengan gemulai, meliuk-liuk, lenggak-lenggok. Tari Pak Gelu atau terkenal dengan Pak Gelu Pangala pertama kali diciptakan oleh Nek Datu Bua, yakni pada saat kembali dari medan peperangan yang kemudian dirayakan dengan menari penuh sukacita. Pada waktu itu belum ada alat musik gendang sehingga mereka menggunakan lesung sebagai pengiring tarian. Tari Pak Gelu biasanya dimeriahkan pada saat upacara rambut tuka atau upacara kegembiraan, penyambutan tamu, pesta pernikahan, dan mak bua atau upacara peresmian rumah tongkonan. Pada pementasan tari Pak Gelu ada satu hal yang menarik, yaitu kegiatan mak toding atau kewajiban memberikan sejumlah uang kepada para penari dengan disisipkan di sapi atau hiasan kepala mereka. Terdapat jenis gerakan dalam tari Pak Gelu yang merupakan representasi aktivitas keseharian gadis-gadis Toraja maupun tiruan gerakan hewan dengan diiringi gendang, diantaranya Pak Dena-Dena, Mak Tabe, Pak Gelu Tua, Pak Kakak Bale, Pak Langkan-Langkan, Pak Tuleken, Pangalo, Mas Siri, Penggirik Tang Taru, Pak Lalok Pal, dan Pangrampan atau pelepasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makanan khas dari Toraja.
makanan khas yang pertama yaitu ada pakpyong. Nah, pakpyong ini sangat terkenal di Kota Toraja dan makanan ini terdiri dari bahan daging babi dan daun mayana dan bumbu lainnya. Dan ini dimasak di dalam bambu. Dan yang kedua itu ada kopi Toraja yang sangat populer dan ini harus ada di setiap acara. Dan kopi Toraja ini akan lebih enak disantap dengan cemilan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa upacara adat Toraja, yaitu Rambu Tuka dan Rambu Solo. Yang pertama, Rambu Tuka. Kata Rambu Tuka berasal dari bahasa Toraja yang berarti asap yang naik ke atas. Maksud dari ungkapan ini adalah asap persembahan yang naik ke langit sebelum matahari mencapai semit. Rambu Tuka juga sering disebut dengan Aluk Rampe Matalo, ritus-ritus bagian timur. Ritus-ritus yang dilakukan dimaknai sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan untuk memperoleh berkat hidup di dunia. Upacara adat Toraja ini biasanya dilakukan pada pagi hari atau sebelum siang. Tempat pelaksananya adalah di sebelah timur Tongkonan, rumah adat Toraja. Acara akan dilengkapi dengan berbagai pertunjukan tari-tarian dan kesenian musik khas Toraja. Yang kedua, upacara pemakaman Toraja Rambu Solo. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja artinya adalah asap yang turun ke bawah. Maksudnya, ritus-ritus yang dilaksanakan dipersembahkan untuk orang mati. Upacara Rambu Solo Toraja ini umumnya dilaksanakan setelah pukul 12 siang saat matahari berada di barat dan bergerak menurun. Pihak keluarga yang melaksanakan upacara adat ini harus mempersiapkan persembahan berupa kerbau. Kerbau yang dikorbankan tersebut dipercayai akan mengantar arwah menuju tempat peristirahatannya di Puyah. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, maka semakin cepat pula arwah tersebut diantar menuju Puyah. Sekian dari kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.